Sekitar awal Maret 2020, seseorang kawan lama menghubungi saya ya, dan menginfokan tentang Vingo ini. Dan terus terang saya memerlukan waktu kira-kira 3 minggu ya untuk pengendapan, untuk saya mencari info sejauh mana Vingo itu legal. Jadi selama 3 minggu itu saya diributkan legal atau tidak masalah Vingo ini. Kemudian saya belajar dari YouTube, saya belajar juga buka-buka di Google, lihat review-review Vingo yang ada di Malaysia, yang ada di Thailand, juga yang ada di Singapura. Nah, kemudian baru tanggal 13 April 2020 saya upgrade menjadi seorang PS. Tetapi selama 2 minggu ya, saya kembali dihantui ya oleh keraguan ya, sehingga saya membuang waktu selama 2 minggu. Nah, setelah sekian banyak saya belajar sendiri ya dari berbagai sumber ya, juga tanya-tanya informasi dari berbagai orang, barulah tanggal 2 Mei 2020 saya yakin ya bahwa Vingo ini legal, Vingo ini sangat menguntungkan, Vingo ini sangat berguna untuk meningkatkan taraf ekonomi saya. Sehingga saya berproses selama 30 hari, yaitu dari tanggal 2 Mei 2020 sampai 2 Juni 2020 ya. Selama 1 bulan saya sudah naik posisi menjadi AM. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan bagaimana prosesnya saya bisa menjadi seorang AM. Kawan-kawan, ternyata ya, saya berpikir ya, kenapa Vingo itu mengisyaratkan kita untuk mempunyai PS Direct sebanyak 10 dan PS Undirect-nya dari generasi 1, generasi 2 maupun generasi 3 dan seterusnya itu 20. Sehingga dalam tim kita ya itu total ada 30. Ternyata kenyataannya bahwa untuk mencari 10 direct PS saja ini beratnya setengah mati. Susahnya setengah mati ya. Meskipun itu saudara sendiri ya, meskipun itu kawan dekat, belum tentu ya mereka itu mempercayai kita. Jadi kalau menurut pengalaman saya ya, untuk menjadi seorang AM ya, yang pertama itu kita harus berpikir sebagai seorang pebisnis ya, yaitu yang pertama tentunya think big ya. Kita harus berpikir besar, kita punya visi ke depan ya. Dan yang kedua itu start small. Yaitu kita harus memulai sesuatunya itu dari yang kecil dulu. Kita mau prospek-prospek ya, mungkin orang-orang yang mempunyai pemikiran terbuka. Kemudian yang terakhir ya, kita memang harus act now ya. Kita harus bertindak sekarang. Jangan sampai bertindak besok ya, harus bertindak sekarang ya. Katakanlah dari 10 orang yang kita hubungi ya, 9 menolak dan 1 menerima, itu sudah bagus. Jadi kalau menurut saya yang penting ya di dalam proses ya kita menjadi seorang AM itu kita jangan pernah menyerah ya. Karena sebetulnya ya begitu seseorang itu mengerti ya, dia sudah memahami mengenai Vingo, sebetulnya dia tidak akan menolak. Dia menolak karena apa? Dia masih curiga dan tidak tahu apa sebenarnya Vingo itu. Nah, kawan-kawan, untuk setelah saya menjadi AM ya, memang banyak pengalaman baru ya, bahkan pengalaman internasional yang saya dapatkan ya. Setelah jadi AM ya, saya harus MOU ya dengan Vingo. Ya, ini satu pengalaman yang luar biasa. Jadi secara digital ya, saya menandatangani sebuah MOU. Ini adalah sebuah penghargaan yang luar biasa ya di dalam hidup saya. Dan berikutnya saya juga di-add di grup AM di Jakarta, sehingga saya mempunyai wawasan-wawasan yang lebih luas ya. Dan juga saya di-add di grup headquarter Kuala Lumpur ya, sehingga saya mempunyai teman-teman secara internasional ya. Jadi saya mempunyai teman-teman yang ada di Malaysia, gimana kita bisa berbagi, di mana kita saling take and give ya. Sehingga
pengetahuan kita akan Vingo itu sudah semakin clear, semakin jelas bahwa Vingo itu akan meningkatkan taraf hidup kita. Sekian, terima kasih.